Halo sahabat, kadang-kadang kita bingung ya, mau mengawali kata per kata ketika kita menjadi seorang pembawa acara atau MC, itu ternyata tidak mudah, ya. Nah, malam hari ini Dharma Wijaya akan mencoba berbagi pengalaman bagaimana mengucapkan salam yang baik kepada audiens ketika kita menjadi seorang pembawa acara. So, simak ya. Halo sahabat, berlayar di Laut Biru, berjumpa kembali dengan gembira. Jarak jauh tak lagi terasa, ketemu lagi dengan Dharma Wijaya. Oh my God! Wow! Iya, semoga kabar baik selalu menyertai Anda hari ini. Apapun yang sedang Anda kerjakan, apapun yang sedang Anda lakukan, tentunya hari ini Anda akan selalu berusaha mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal. Ya, terima kasih Anda yang masih selalu mensupport channel kami di seputar Komunikasi Kita channel, dan terima kasih juga untuk yang sudah like, sudah subscribe, sudah komentar, dan mohon maaf kalau belum bisa satu persatu kita balas komentarnya ya. Yang belum silahkan, masih kita tunggu subscribe Anda karena memang bantuan Anda, support Anda sangat penting buat saya. Ngomong-ngomong terkait salam, itu kayaknya ketika kita menjadi pembawa acara, anggapannya kalau kita mengucapkan salam itu adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple, dan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Padahal nih sahabat, kalau menurut saya, salam itu adalah jantungnya ketika kita membawakan sebuah acara. Salam itu adalah jantungnya ketika kita membawakan sebuah acara. Kenapa seperti itu? Iya, karena pertama kali seorang pembawa acara atau MC mengucapkan kalimat atau kata, pasti pertama kali yang diucapkan adalah salam. Nah, di situ titik terbaik kita bagaimana kita harus menunjukkan atau menampilkan performa terbaik kita di titik awal itu. Karena dengan pengucapan salam yang tegas, pengucapan salam yang tepat, itu tentunya akan berdampak positif bagi audiens untuk mendengarkan kita atau untuk menarik fokus audiens untuk fokus kepada kita. Itu dia. Makanya salam itu tidak sembarangan diucapkan, ya. Nah, makanya malam hari ini Dharma Wijaya akan berbagi pengalaman terkait bagaimana ucapan salam itu kita lakukan, ya. Nice. Yang pertama, salam pembuka harus kita sampaikan secara jelas. Sekali lagi, salam pembuka harus kita sampaikan secara jelas. Ya, kenapa harus jelas? Ya, karena salam pembuka yang jelas dan tegas ini juga dapat membantu audiens merasa disambut dengan hangat dan siap untuk memfokuskan pandangan ke diri kita. Itu dia. Nah, apalagi sekali lagi, yang kita ucapkan pertama kali ketika kita membawakan sebuah acara adalah salam. Jadi, salam itu harus tegas dan juga jelas, ya. Jangan sampai salam ini kita ucapkan hanya ya sambil lalu, kemudian ya ala kadarnya aja gitu kan. Orang itu ketika melihat kita tidak semangat ya kan dengan cara salam kita, akan beranggapan bahwa ini MC gimana sih gitu kan. Atau mungkin malah justru ketika kita salam dengan gaya yang seenaknya ya kan, itu kita tidak mendapatkan respon dari audiens itu. Nah, itu yang namanya salam itu juga menjadi mesin pembunuh untuk kita. Karena apa? Karena kalau tidak dilakukan dengan baik, tentu respon audiens tidak akan kita dapatkan, ya. Coba misalnya, kalau kita membawakan acara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Selamat pagi. Itu kan kayaknya kurang
menarik ya. Orang mau membalas salam kita itu juga kadang-kadang males gitu kan. Salamnya aja begitu gitu kan. Nah, atau mungkin salamnya hanya sambil lalu. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga kurang kurang menarik gitu kan. Tegas dan juga jelas yang harus kita sampaikan. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Dharma Wijaya kali ini yang hadir di tengah-tengah Anda. Nah, dengan kalimat yang tegas dan jelas dan juga dengan intonasi yang bagus, yang benar, maka salam kita yang pertama kali terdengar itu seolah-olah menggelegar yang akan menarik perhatian dari audiens untuk tertuju ke kita. Itu fungsinya ketika kalimat salam, kalimat yang pertama kali kita ucapkan ketika kita membawakan acara harus disampaikan dengan jelas dan juga tegas. Ya, jadi setelah nonton ini jangan sampai ketika Anda membuka salam entah itu selamat pagi, entah itu selamat siang, selamat sore, selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, itu hanya Anda lakukan, ya hanya menggugurkan kewajiban saja, jangan. Ada triknya, harus tegas, harus jelas, ya kan? Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih menarik dan lebih elegan, ya. Oh my God! Wow! Nah, yang kedua, Anda harus bisa menghormati audiens ketika mengucapkan salam. Nah, menghormati yang seperti apa? Ya kan? Kita tahu, kita harus cari referensi, kita harus cari informasi bahwa audiens kita itu siapa, ya kan? Apakah dari satu kelompok yang sama atau agamanya juga semuanya sama atau tidak, ya? Jadi kita harus hargai dan kita harus hormati mereka. Terutama dengan sikap. Ketika kita menyampaikan salam, sikap kita juga harus sikap yang serius. Sikap kita juga harus sikap yang serius. Ya, jangan sambil selengean. Kalau orang Jawa bilang selengean, jangan sampai seperti itu ya. Itu cara kita menghormati audiens gitu. Kalau misalnya dalam pertama kali kita mengucapkan salam, kita sudah terkesan arogan, sudah terkesan tidak menghormati, audiens juga akan enggan untuk fokus pada penampilan kita di menit-menit dan jam berikutnya. Hanya sampai di salam itu saja. Nah, makanya hormati audiens. Makanya beberapa acara formal pasti selalu disampaikan salam itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, Om Swastiastu, ya kan, salam kebajikan, dan masih banyak lagi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghormati audiens yang hadir. Kalau itu audiensnya tidak hanya dari satu agama, tapi dari beberapa agama, ya. Dan perlu juga ketika kita mengucapkan salam, alangkah baiknya yang saya lakukan, biasanya yang saya lakukan, saya akan sedikit membungkukkan badan. Itu, sekali lagi, saya akan sedikit membungkukkan badan. Itu salah satu trik yang kita gunakan untuk menghormati audiens. Dan ketika audiens merasa kita hormati, tentunya dia akan balik menghormati kita sebagai pembawa acara. Ya, jadi kalau misalnya ketika kita salam, kemudian yang nyaut cuman sedikit, bahkan atau mungkin nggak ada yang membalas salam kita, kita perlu koreksi apa yang salah dengan dengan salam kita. Saya tidak menyalahkan, tetapi saya tidak menganjurkan untuk salam itu sampai diulang 2 kali atau 3 kali. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang nyaut. Kemudian kita ngelesnya gini, kok pagi-pagi kayaknya udah pada lemes ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mereka, nah, saya menghindari itu. Gitu. Kalau bisa itu jangan dilakukan. Tapi sekali lagi, saya tidak menyalahkan itu. Saya tidak menyalahkan, tetapi menurut saya, kita tidak perlu melakukan itu ketika pertama kali kita melakukan salam, kita sudah melakukan dengan cara yang benar. Dan itu sudah bisa menarik audiens. Itu. Atau ada satu trik lagi nih. Ketika kita ingin mengucapkan salam, tapi kita masih ragu-ragu apakah salam kita itu nanti dibalas atau tidak, ya kan? Mendapatkan perhatian atau tidak, kita kan belum tahu. Nah, sebelum mengucapkan salam, biasanya saya berikan trik nih. Ada baiknya Anda ucapkan seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin acara akan kita mulai sebentar lagi. Itu. Misalnya seperti itu. Baru kita ucapkan salam. Nah, itu sebagai trik kalau misalnya memang kita ragu salam kita nanti perfect atau enggak ya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya memang saya yakin nih salam saya itu bakal disambut dengan hangat, ya sudah. Saya tidak perlu melakukan kata pendahuluan tadi. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan seterusnya. Biasanya seperti itu, ya. Nah, berikutnya, yang ketiga adalah ketika Anda mengucapkan salam, memberikan salam kepada audiens, gunakan bahasa yang santun. Gunakan bahasa yang santun. Karena apa? Bahasa yang santun itu mencerminkan diri kita menjadi seorang pembawa acara. Secara tidak langsung audiens akan bisa menilai, oh ini karakternya orang ini seperti ini. Oh ternyata ini MC-nya karakternya seperti ini. Itu bisa dilihat dengan cara kita memilih kata-kata yang santun ketika kita memberikan sapaan atau kita memberikan salam. Halo bro, selamat pagi. Kan nggak mungkin, ya kan? Atau misalnya kalau bahasa Jawa Timuran, halo Dap, selamat pagi, kan nggak mungkin, ya kan? Selamat pagi Bapak Ibu, atau selamat siang, ya kan? Atau mungkin perlu ditambahin sedikit basa-basi. Itu. Semoga hari ini menyenangkan Bapak Ibu. Selamat pagi, dan semoga pagi hari ini juga menjadi pagi yang sangat mengesankan untuk Anda. Misalnya seperti itu. Ya, atau selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya percaya hari yang penuh keberkahan karena Anda dan saya bisa berjumpa lagi. Nah, misalnya seperti itu. Pergunakan kata-kata yang santun. Gitu. Atau mungkin Anda bisa bumbui dengan kalimat-kalimat penyemangat, misalnya seperti itu, ya. Atau ada juga yang kadang-kadang menyapa audiens itu dengan cara seperti motivator gitu ya. Selamat pagi, 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 luar biasa. Biasanya ada yang langsung seperti itu gitu kan, untuk menggelorakan semangat. Nah, berbagai macam cara ini silahkan bisa Anda lakukan. Asalkan sekali lagi pilihlah bahasa salam yang santun, ya. Nice. Nah, yang keempat, kali ini seperti tips yang kemarin, persiapan ketika Anda ingin menjadi seorang pembawa acara OTMC, salah satunya adalah dengan mengenal siapa audiens Anda. Gitu. Karena ucapan salam pun juga bisa kita lakukan secara intim, ya kan? Dengan bahasa yang santun, tapi tegas dan juga jelas. Misalnya, kalau kebanyakan yang hadir di dalam acara itu adalah orang Jawa, ya setelah salam misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon nuwun Bapak Ibu semuanya. Gitu. Ada kulon nuwunnya. Kalau misalnya kita di Jawa Barat, ada sampurasun dan sebagainya. Dengan penuh keintiman, artinya kita kenali audiens kita, karakternya seperti apa.
ya kan? Kalau misalnya dia dari Jawa Timur, bagaimana dialek Jawa Timur untuk menyapa audiens? Kalau dia dari Jawa Tengah, bagaimana dialek Jawa Tengah untuk menyapa audiens dan sebagainya. Itu. Makanya itu pentingnya kita mengenal siapa audiens kita, ya. Nah, apalagi kalau misalnya yang datang itu adalah orang-orang penting. Tentunya sapaan kita juga tidak bisa seenaknya untuk kita ucapkan, gitu kan. Makanya sekali lagi, tadi harus diucapkan secara tegas dan juga jelas. Kemudian yang kedua adalah kita bisa dengan sedikit membungkuk, ya kan, atau mungkin dengan gestur-gestur tubuh yang lain yang mencerminkan bahwa kita menghormati audiens yang ada. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan bahasa yang santun. Pemilihan bahasa sapaan atau bahasa salam yang santun itu juga sangat penting. Kemudian selain itu kita juga harus mengenali siapa audiens kita, ya. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir nih, yaitu gunakan kontak mata dan atur nada suara Anda. Nah, bagaimana Bang? Kok kita harus pakai kontak mata? Iya. Pertama kali ketika kita menyapa audiens, audiens itu akan berbalik memperhatikan kita apa yang mereka lihat. Yang pertama kali mereka lihat itu adalah mata kita, gitu kan. Karena secara tidak langsung mata kita itu berbicara, gitu loh. Makanya ketika kita mengucapkan salam, ya please, tolong, mata kita jangan jelalatan. Ketika kita mengucapkan salam, ya please, tolong, mata kita jangan jelalatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak enak. Atau misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak enak. Gitu. Nggak enak. Tapi audiens kan banyak Bang. Bagaimana kita kontak mata? Ya kita fokuskan pada satu pandangan yang dimana di situ kita bisa berkontak mata dengan audiens. Itu loh. Jadi seolah-olah mata kita itu mencerminkan bahwa halo, saya akan menyapa Anda, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan Anda. Itu walaupun mata tidak berbicara, tetapi kontak mata itu sangat penting. Gitu. Kemudian gunakan nada suara yang tepat. Ya. Dan ini cenderung kalau kita ingin berwibawa, tentunya nada yang kita pakai juga akan berbeda dengan ketika kita ingin terlihat smiley atau terlihat kita humoris, akan sangat berbeda, ya. Itu penggunaan nada yang tepat ketika kita mengucapkan salam itu juga akan sangat berpengaruh terhadap respon audiens kita. Makanya sekali lagi, ketika kita mengucapkan salam dengan jelas dan tegas, kemudian di situ ada gestur tubuh kita yang seolah-olah kita memang menghormati audiens, kemudian kita menggunakan bahasa yang tepat, bahasa yang santun, kemudian kita kenal audiens kita siapa, dan pemilihan sapaannya juga pas dengan kondisi audiens yang ada. Dan selain itu kontak mata dan atur suara kita dan pengaturan suara kita juga pas. Insya Allah ini nanti akan membantu Anda di penampilan Anda di detik-detik pertama menjadi seorang pembawa acara. Karena apa? Karena penampilan di detik-detik pertama itu sangat-sangat krusial. Kalau di detik-detik pertama, katakanlah dari mulai sapaan hingga penghormatan, Anda sudah tidak mendapatkan respon atau tidak mendapatkan fokus dari audiens, boleh saya bilang Anda gagal. Boleh saya bilang, Anda gagal.
Jadi detik-detik pertama itu sangat krusial. Nah, kenapa hari ini kita bahas terkait salam? Karena salam itu kayaknya simple kita ucapkan, ya kan? Simple dan sederhana kita lakukan. Tetapi kalau ini tidak dilakukan dengan baik, maka ini akan menjadi mesin pembunuh untuk kita. Itu. Nah, sahabat, makanya mulai sekarang ucapkan salam dengan baik, ucapkan salam dengan penuh kehangatan. Yang pasti, seorang MC dapat memberikan salam yang sangat-sangat baik, salam yang sangat berkesan untuk audiens, sehingga audiens ini merasa disambut dengan hangat dan siap untuk menjadi pendengar kita, dan siap untuk memfokuskan pandangan kepada diri kita, ya. Dan tentunya ini akan memberikan kesan yang baik terhadap penampilan kita kepada audiens. Semoga berbagi pengalaman Dharma Wijaya kali ini bisa bermanfaat untuk Anda yang sedang mengawali karir menjadi seorang Master of Ceremony, pembawa acara, atau MC, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di channel saya seputar Komunikasi Kita channel. Dan minggu depan kita masih ada pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi seputar dunia komunikasi. Untuk saat ini kita masih berbicara masalah pembawa acara atau MC. So, ditunggu ya video selanjutnya. Jangan lupa loncengnya juga ditekan supaya ketika ada video baru ada notifikasi yang sampai di tempat kalian. Oke? Selamat berapa saja. Semoga berbagi pengalaman yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi Anda semuanya. Dadah!